Selamat hari Minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal, hati, dan pikiran manusia. Kiranya itu jugalah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini terambil dari Yeremia 23 ayat 1-6. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencari berikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Saudaraku yang kekasih, fokus atau skopus dari firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini, minggu ke-8 setelah Trinitatis, adalah soal gembala yang bertanggung jawab dan gembala yang sebelumnya adalah gembala yang tidak bertanggung jawab. Ada banyak pemimpin-pemimpin yang termasuk nabi-nabi, yang termasuk para imam, yang termasuk para raja-raja, dan semua bawahan-bawahannya sudah tidak konsisten lagi mengerjakan tugas panggilannya. Zaman sekarang ini dikatakan sudah lagi mereka bekerja tidak berdasarkan standar operasional prosedur yang diberikan kepada mereka. Jadi bagaimana kerjanya? Suka-suka saja, mana senangnya saja, atau mungkin mana senangnya raja, nabi, atau imam-imam, atau para pemimpin-pemimpin, itu yang dilakukan. Bukan apa yang senang dan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, lewat Nabi Yeremia, Tuhan menegur para gembala-gembala yang lazim adalah kelompok-kelompok elit yang memegang tongkat tampuk kepemimpinan mulai dari Raja Daud, Raja Salomo, sampai pecahnya bangsa itu dalam kedua kerajaan Israel dan Utara. Kelihatan banyak sekali raja yang bermain-main, para elit dan pemimpin yang tidak konsisten, dan itu yang dikejar oleh firman Tuhan lewat Yeremia, bahwa celakalah para gembala-gembala yang jahat, yang terkondisi berbuat jahat, yang sengaja berbuat jahat, atau mungkin tidak sengaja berbuat jahat tapi merasa itu bukan kejahatan, ditegur, dituntut oleh Allah pertanggungjawaban dari mereka. Kelihatannya Allah memang mengkondisikan mereka tercerai berai, tapi oleh karena mereka berbuat yang tidak baik, yang tidak konsisten atas panggilan mereka sebagai bangsa pilihan Allah, bangsa yang khusus dipilih dan dikuduskan oleh Allah di antara bangsa-bangsa itu, sehingga Allah membiarkan mereka tercerai berai lewat tindak tanduk mereka. Saudaraku yang kekasih, demikiankah kepribadian Allah yang sebenarnya? Jawabnya tidak.
pasca dia membiarkan orang mengenal hati pikiran kehidupannya, pasca dia membiarkan orang mengenal bagaimana pergumulannya, bagaimana menderitanya, sisa-sisa orang-orang yang setia dari antara sekian banyak orang yang sudah terlunta-lunta iman percayanya dan perbuatannya. Tapi masih ada banyak, masih ada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, yang setia kepada hukum Tuhan, dan mereka kembali dikumpulkan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan sampaikan oleh Yeremia. Mereka menjadi satu kelompok yang mengkristal iman percayanya, memiliki kekuatan karena Allah membackup mereka. Saudaraku yang kekasih, sudah hampir punah, tidak kelihatan lagi sisa-sisa bangsa itu. Tapi masih saja ada yang percaya dan yang mau dipakai oleh Tuhan. Mereka lah yang dikatakan oleh firman Tuhan lewat Nabi Yeremia, bahwa Tuhan memilih dari tunggul Daud untuk pemimpin yang setia, yang adil, yang benar, merujuk kepada Yesus Kristus sebagai generasi Raja Daud, Raja Salomo, yang memimpin setia, memimpin perkasa, menerima kepercayaan kedaulatan Allah dalam kehidupannya dan termasuk di sorga. Saudaraku yang kekasih, Yesus Kristus adalah pewaris. Yesus Kristus adalah yang muncul dari tunas itu. Bayangkan tunas yang sudah tidak mungkin lagi akan memberikan sesuatu kehidupan. Tunggul yang sudah hampir tidak kelihatan lagi, tapi muncul tunas hidup yang baru, yang memberikan pengharapan yang baru. Barangkali saya, saudara-saudara, dalam ibadah minggu ini, banyak yang sudah putus asa, merasakan tidak mungkin lagi banyak hal dalam kehidupannya. Tapi dalam nama Yesus, saudara harus berpengharapan, dan akan muncul segala sesuatu yang kita harapkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah yang mengimbalakan kami, yang menguatkan kami, karena Engkau hadir lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau hadir lewat sabdamu, membuat kami berpengharapan hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.